ke Ustadz itu yang terbaik. Kenapa harus biduan? Ya, iya. Meninggal di tanggal 12/12. Dosanya di diskon. Kalau mau kaya nih ada dukun ini, kalau Ya. mau tenar ada dukun ini, masih ada. Oh, sesuai spesialisasi. Iya, spesialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di podcast Dakwah Darurat bersama saya Naufal Trian Putra dan sang protektor kita Ustadz Sufi Janal Mutan. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Jadi kali ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar nalar dari teman-teman online, dari jamaah online. Jamaah netizen fisabilillah. Netizen fisabilillah cenah. Netizen fisabilillah. Oke, siap Ustadz? Siap. Tanpa berlama-lama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Enggak, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi kemarin udah ngebahas 3 pertanyaan. Oke, iya benar. Kemarin tuh kita udah ngebahas 3 pertanyaan dan juga dijawab dengan baik gitu ya. Walaupun pertanyaan Anda ini benar-benar tidak masuk akal dan emang sebenarnya, tapi itu tuh perlu jawaban. Perlu jawaban. Betul. Itu tagline kita. Pertanyaan yang perlu jawaban. Dan semakin sulit pertanyaan, semakin mudah jawaban. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, ini saya dapatkan dari platform Instagram, Ustadz. Instagram. Oke, Ustadz, saya mau tanya, kalau saya rutin bersedekah melalui saweran biduan dangdutan, apakah termasuk amal jariah? Terima kasih, semoga Ustadz selalu sehat. Ya. Anda ini pars. Gimana anda ini konsepnya bersedekah sama apa namanya? Biduan. Tapi iya kan kita juga biduan ngasih gitu, ada. Jadi biduan itu juga ada biduan syar'i. Oh, ada juga? Iya. Yang menutup aurat gitu. Tapi yang namanya biduan ya konotasi gitu. Di mana-mana ya rata-rata mengumbar aurat kan gitu. Iya, benar. Jadi permasalahan pertama ada 2 permasalahan. Di pertanyaan itu ada 2 permasalahan. 1, bersedekah. 2, penyaluran sedekahnya. Iya. Waduh, setiap hari. Setiap hari ini. Crazy rich. Setiap hari. Waduh. Setiap hari kan itu ya? Setiap hari itu kan. Luar binasa. Gimana tuh? Rutin tuh bersedekah melalui gitu, sedekah. saweran biduan. LC, Anda menyewa LC untuk bersedekah? Aduh. Parah sekali. Istighfar. Tapi Gimana? kalau dipikir-pikir itu niatnya sedekah. Iya, benar juga. Ya, bisa jadi. Bisa jadi error. Niat bersedekah tapi untuk biduan. Iya. Pertama dari segi sedekahnya dulu. Ya, dari segi sedekah itu memang tidak ada batasan, siapa saja kan. Sedekah itu silakan. Cuman memang di Al-Qur'an itu sudah ada spesifikasi. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil. Jadi sejogianya seharusnya sedekah itu untuk yang membutuhkan. Membutuhkan, benar. Apakah biduan membutuhkan? Membutuhkan. Semakin bingung ini ya. Oke. Apakah biduan membutuhkan? Ya, siapa yang tidak butuh? Iya, benar. Yang namanya duit juga semua butuh. Nah, dia juga berprofesi sebagai itu kan butuh juga. Iya, benar. Yang jadi permasalahannya adalah tidak ada lagi selain dia. Nah, itu masalahnya, Bung. Jadi permasalahannya itu adalah tujuan ngasihnya itu, sedekahnya itu, kenapa harus ke biduan? Gitu ya. Masih banyak tetangga Anda, 10 kiri, 10 kanan, 10 orang belakang janda gitu kan? jompo. Iya, benar. Kenapa Anda berpikiran untuk bersedekah melalui LC? Jadi kita agak bisa menjudge dia salah karena dia bersedekah, sedekahnya maksudnya sedekahnya. Iya. Tapi yang salahnya itu adalah kenapa harus biduan? Nah, kok dipertanyakan? Ya karena itu mengundang maksiat. Gitu kan. Berarti secara tidak langsung dia sudah mendanai kemaksiatan. Jadi pertanyaan itu kesuudon kemaksiatan. Ya kita kan kalau misalkan membahas biduan, LC atau apapun itu kan
lebih konotasi kan dari Iya. membuka auratnya, gitu ya. Terus kemudian menikmati hal segala macamnya ya, tidak bisa dipungkiri gitu, waktu terbuang tersia-sia, Betul. kemaksiatan mata, telinga, Hmm. hati dan lain sebagainya. Jadi saran saya kalau Anda mau sedekah ya sedekahlah ke yang berhak, Iya. fakir Termasuk- miskin. Termasuk saya. Nanti saya taruh ini rekening saya di sini. Ke ustadz itu yang terbaik. Kenapa harus kebiduan? Ya, Gitu. iya benar juga Anda ini. Ketika Anda bersedekah kebiduan, lalu kemudian dia semakin gencar, semakin kaya dan dia semakin semangat untuk mengumbar auratnya, gitu ya. Berarti, nah di sini masalahnya, Anda ikut apa namanya, berdonasi untuk kemaksiatan. Oh. Parah. Coba kalau misalkan sedekahnya ke ustadz. Nah, Ya, ke tuh. ustadz. Tapi ada pertanyaan juga, sekarang banyakkah ustadz juga yang begini-begini? Ya jangan dijeneralkan. Iya. Oknum itu berarti. Oknum itu oknum. Oke, karena banyak sekali tren di media sosial saat ini tuh apa namanya? LC itu kan tadi disewa untuk apa saja? Iya. Untuk bangunin sahur kemarin bulan puasa. Jasa sewa LC untuk bangunin sahur. Sahur ya. Iya benar. Terus jasa LC buat ngambil rapot. Iya. Kemarin itu ada tren di media sosial seperti itu. Jadi mungkin ini pertanyaan munculnya dari sana. Nah, ini supaya menguatkan pernyataan saya. Jadi kenapa azan dan tilawah itu, azan gitu lah, yang paling utama azan, tidak boleh perempuan? Ya, kenapa? Itu azan yang baik, ya, azan. Kenapa? Karena ketika perempuan yang berkumandang azan, orang yang mendengarkan tuh bukan malah dia tergugah ya hatinya karena panggilan itu, tapi dia mendengarkan lantunan azannya itu yang mungkin bisa berpikir menghayal kemana. Iya. Itu yang azan yang baik. Tuh. Apalagi ini yang ya konotasinya maksiat lah gitu. Iya. Itu makanya fokuskan sedekah untuk yang haknya. Ya. Fakir miskin masih banyak. Masih banyak. Udah di Indonesia masih iya, banyak. Masih banyak. Jadi kalau ini jangan niat sedekah, itu bukan sedekah, yuk bayar itu. Iya. Nyewa, bayar jasa itu. Bayar jasa, bukan sedekah itu ya. Bayar jasa itu nih. Aduh. Jadi jangan diutak-atik lah. Ini bayar jasa diniatkan sedekah. Oke. Lanjut. Jadi kesimpulannya dulu. Oh, kesimpulannya iya, masih ada kesimpulan. Biar Oke. jangan Boleh, salah paham. boleh. Kesimpulannya adalah sedekah memang silahkan ke siapa saja, tapi ketika kita tahu gitu yang kita sedekahi itu adalah dia suka berbuat maksiat, bahkan bahkan begini, misalkan kita bersedekah ke orang yang tahu dia itu suka maling, mencuri, atau dia itu suka mabuk, uang yang kita kasihkan itu dipakai buat mabuk, itu gak boleh. Iya. Bahkan bisa jadi hukumnya haram karena dia kita memberikan jalan dia untuk maksiat. Gitu. Sedekahlah ke fakir miskin, duafa, atau bahkan ke penggerak dakwah ya, pesantren Quran tuh masih banyak. Iya, benar-benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Alright. Karena ini juga salah satu pertanyaan yang sering muncul di media sosial terkait yang sekarang tuh lagi booming itu kait apa? Diskon ya. Nah, ada pertanyaan nih Tad. Ustadz, mau nanya, apakah jika kita meninggal di tanggal 12/12, apakah dosanya akan didiskon? Waduh, parah. Ini dosanya masuk etalase Shopee nih. Etalase Shopee dosanya. Jadi dosanya ditampung sama Shopee. Berarti Anda sudah mendonasikan dosa di diskonnya. Yang jadi pertanyaan, kalau di diskon itu kemana dosa yang sisanya gitu kan? Aduh. Ditanggung yang punya ini, yang punya e-commerce. Malaikat tuh. Oke, gimana tapi Ustadz ini? Jadi kalau melakukan dosa, gimana tanggal 12/12? Jika saya meninggal, meninggal di tanggal 12/12 gitu kan, tanggal 12 bulan 12 gitu. Apakah dosanya juga akan didiskon? Ya, sama juga Anda meninggal di tanggal 11 atau 22 gitu, 33. Ini gimana, Ustaz? Bisa jadi. Bisa jadi juga. Bisa jadi error. Jadi meninggal di tanggal 12/12. Dosanya didiskon. Nah, ini ada kemungkinan bisa. Bisa jadi. Iya.
Kita jangan salahkan, itu bisa jadi itu benar. Iya, bisa jadi. Kalau ketika dia meninggalnya, dia dalam keadaan taubat. Oh. Nah, Iya, benar. bisa itu. Ketika dia taubat di tanggal pas 12 itu kan. Taubat baca Quran. Dulunya mungkin sering maksiat. Ya. Mabok atau apa. Dan pas tanggal 12 enggak ada firasat dia tuh. Ya. Atau ada informasi dari malaikat gitu. Bro, tanggal 12 bro. Gitu kan. Ada edisi spesial buat lo gitu ya. Waduh. Gitu. Ada voucher diskon. Ada voucher diskon. Yang banyak dosa nih kayak kamu banyak dosa. Tapi kan itu nggak mungkin kan. Iya. Jadi bisa jadi kemungkinan ya diskon di sini maknanya berarti kan diampuni dosa. Iya. Nah, kalau dia banyak dosa nih, ini bisa jadi solusi, ini bagus. Bagus ya, solusi ya. Bagus. Tapi kan yang namanya mati gak ada yang tahu kan? Iya, benar. Wah, saya nih mau taubat nanti di 11 angkat cantik dan ada diskon. Tapi pas kebetulan waktu meninggalnya di tanggal itu. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Cuman niatnya seperti itu. Yang bahayanya sebelum masuk tanggal 11 udah mati duluan. Iya, benar. Nah, gimana Anda kalau seperti itu gitu kan? Anda Aduh. kepikiran juga tuh ya, emang kau mendang-mending berarti tadi nih yang ini. Yang nanyanya kau mendang-mending nih. Mengharap diskon gitu kan. Apa namanya? Selalu membandingkan terus, ini waktu kematian dibanding-banding gini gimana? Iya. Tapi kan iya, gimana ini pertanyaan yang pas mungkin ada yang meninggalnya di tanggal 12. Iya, benar. Jadi terinspirasi. Wah, ini 12 ya. Emangnya Shopee? Gak boleh nyebut merek. Gak boleh nyebut merek. Nanti ditit aja. Iya. Emangnya e-commerce itu. Nah, kalau pemikiran ke sana tadi bisa jadi. Kalau misalkan dia nggak tahu jadi nggak paham konsep ini dia ya. Orang nggak paham konsep diskon. Terus dia itu berdosa lalu bertobat. Ya. Pas matinya di tanggal 12. Ketika bertobat bisa jadi husnul khotimah. Bisa jadi gitu ya. Ada pengampunan dosanya. Karena di Al-Qur'an kan disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa seluruhnya bagi orang yang bertobat. Gitu. Tapi orang yang banyak dosa jangan ngarep. Yang banyak dosa jangan ngarep begitu. Meninggal dalam keadaan mabuk misalkan di tanggal 12 di akhirat keluarganya mendoain, ya Allah ini tanggal 12 ya dapatlah diskon gitu. Doakanlah kalau keluarganya ya mendoakan walau alam ya. Iya, benar. Bab diampuni dosa, di diskon dan segalanya itu kita walau alam gak tahu. Cuman hanya Allah yang Maha tahu kan. Jadi Allah yang tahu entah itu diampuni dosa atau tidak, Allah yang tahu. Tapi kesimpulan di sini adalah ketika dia bertaubat dari dosa-dosa, meninggal di tanggal 12, 11, 10, 10, insya Allah dapat ampunan dari Allah kalau dia taubat. Iya. Tapi kalau berbuat maksiat jangan ngarep loh. Makanya banyakin taubat. Iya. Banyakin taubat. Jadi ya apa namanya? Jangan ngarep untuk Anda didiskon gitu ya, maksudnya kalau banyak maksiat. Iya, kalau banyak maksiat. Anda berusaha tobat dulu, itu yang bro. pertama, ya kan? Jadi ya gitulah pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini juga ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di YouTube. Oke, Ustadz, teman saya jadi gini, teman saya kan doanya nggak dijawab-jawab. Yeah. Apa boleh beli kunci jawaban ke dukun? Waduh. Beli kunci jawaban ke dukun. Pertanyaannya, apakah dukun itu punya kunci jawaban? Iya, benar juga. Tapi katanya dukun itu cerdas itu. Orang pintar. Yang datang yang nanya bodoh. Orang bodoh. Gimana ini Ustadz tapi? Jadi dia tuh nggak doa gitu ya. Sering berdoa gitu. Tapi berarti kan di sini dia menganggap bahwa dukun itu menyaingi Tuhan. Nah, itu masalahnya. Yang mengabulkan doa siapa? Allah. Kan? Dia berharap ini minta kunci jawaban dari dukun. Jalan pintas ya. Emangnya dipikir dukun itu kekuatannya menyaingi Tuhan? Kagak, bro. Aduh.
Dia gak punya kunci jawaban. Kata dukun kan kalau mau kaya datang ke sini. Ya. Rumah dukunnya juga reot. Iya benar juga. Kalau dukun bisa memperkaya, perkaya dulu diri sendiri gitu kan. Iya. Tapi memang dia berpikir cerdas. Cerdas. Iya. Cerdas. Kenapa Cerdas manipulasi. Jadi cerdasnya memang kalau misalkan doanya nggak dikabul, ini pertanyaannya itu dia dari mana dia tahu doanya tidak terkabul kan? Ini kan temennya kan? Iya, benar. Ini teman saya doa nggak dikabul. Ini dari mana dia tahu doanya nggak dikabul? Kalaupun misalkan tahu, ya, curhat temennya, kan tahu temennya gini, aduh, kalau saya doa saya nggak dikabul-kabul. Udah, dia usulin. Udah lo, nih aja berangkat aja ke dukun, dia punya kunci jawaban. Bisa jadi yang nyaranin itu calo dukunnya. Calo dukun. Iya. Bisa jadi juga calo dukun. Nah, ini kan kemungkinan Iya, ya. Kita nggak yang bisa jadi. Iya, bisa jadi. Kan? Oh, saya punya kenalan, bro. Mana dukun di sana? Semua dukunnya 20% dapat tuh. Jadi yang dapat jawabannya itu dia aja sih. Jawaban gue terkabul sama dukun. Aduh. Tapi ya macam nih. Mungkin kalau ngelihat di zaman sekarang sih ya, hal-hal yang kayak gitu mungkin udah banyak ditinggalin ya tadi kalau misalkan yang dukun-dukun gitu. Kalau yang sekarang. Jadi udah nggak zaman lah gitu kan. Sekarang ya orang banyak yang cenderung nggak percaya gitu kan sama. Kalau disebut gak zaman tidak 100%. Karena masih juga kalau di pelosok itu ada juga. Ada juga. Iya, ada juga di daerah ya, ada beberapa hal di kota-kota besar ke pelosok. Ya. Karena kita pernah lalu ke sana, lalu kemudian ditunjukin ini kalau mau kaya nih ada dukun ini, kalau mau tenar ada dukun ini, masih ada. Oh, sesuai spesialisasi. Iya, spesialisasi. Jadi kalau mau kaya itu Anda itu bisa nih dukun ada. Saya punya tempatnya tapi rahasia. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Enggak, ini sebagai contoh bahwa itu tuh masih ada sampai masih sekarang. Ada. Praktek seperti Jadi itu. masih ada perdukunan itu masih ada. Nah, masih ada mungkin karena munculnya pertanyaan ini juga dia bisa jadi ada sesuatu yang temennya itu mungkin sering dukun atau sering apa gitu. Iya. Jadi dia nyari kunci jawaban. Nah, kalau kembali ke sana itu ada sebuah keterangan yang sebenarnya mengerikan nih keterangannya itu. Ya. Ada dua hal. Barang siapa yang datang ke dukun lalu dia mempercayainya. Maka satu ancamannya dia telah kufur. Jadi dia telah berbuat kafir. Yang kedua, sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 tahun. 40 tahun. Oh itu jadi ini saya nih harus datang ke dukun nih. Saya pengen kaya nih kan. Iya. Allah belum ngabulin nih saya kaya. Udah saya nyari kunci jawabannya ke dukun. Datang ke dukun. Bah ini gimana nih? Saya belum kaya-kaya. Dukun ngasih kunci jawaban. Ambil apa namanya ayam hitam. Ya. Oh, lalu kemudian gini. Dilakuin sama dia, percaya. Maka ancamannya dua tadi. Satu, sholatnya nggak diterima 40 tahun. Yang kedua, dia telah kafir. Oke. Jadi bagi Anda yang punya permasalahan begitu, bukan nggak dikabulin, Allah itu mengabulkan. Sabar, terus ikhtiar, tawakal. Evaluasi bisa jadi yang salahnya adalah dalam diri sendiri. Gitu kan, buka warung, tempatnya di ujung, yang gak banyak orang. Iya, benar juga. Tempat sepi gitu kan sepi. Misalkan. Iya, benar. Memang Allah bisa mendatangkan konsep, tapi kan konsep di Islam itu dua, satu imanan, dua wahtisaban. Jadi iman dan ada perhitungan. Iya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'ah. Jadi tidak ada orang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali atas usahanya. Jadi jangan harap dapat kunci jawaban. Justru malah Anda dipeloroti sama dukun itu. Iya, benar. Apa? Uang jin dimakan setan itu ya? Oke. Cukup sudah untuk pertanyaan episode ini. Jika jemaah online punya pertanyaan yang harus ada jawaban dan Anda bingung untuk mencari jawabannya, silahkan Anda komen di kolom komentar. Dan nanti kita akan coba tanyakan, saya coba tanyakan kepada Ustadz dan nanti dijawab, tenang aja. Jadi silahkan komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang emang bingung gitu mencari jawabannya. Oke, sekian untuk dakwah darurat kali ini. Saya Naufal Trian Putra dan sang protektor Ustadz Sufi Jainal Mutakin
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.